Ada banyak pemimpin punya mimpi besar, tapi tidak semua berani mewujudkannya. Presiden Jokowi termasuk jenis pemimpin yang punya mimpi dan berani mewujudkannya. Dengan tekad kuat, ia memimpin kickstart pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebuah kota masa depan bernama Nusantara. Upacara ini dimulai dari titik nol IKN pada Senin 14 Maret 2022. Saya kerap mendengar sinisme, cibiran atas inisiatif strategis yang lewat undang-undang kini menjadi proyek bangsa ini. Suatu hal yang wajar mencerminkan keragaman pendapat. Tapi sebagai pemimpin, Presiden Jokowi tetap berjalan dengan semangat besar. Saya tahu dia juga mendengar banyak suara sumbang. Bahkan ini adalah proyek boros di atas 500 triliun rupiah. Bahwa sebelum saatnya kita pindah ibu kota, bahwa ibu kota itu akan gagal dan sepi seperti sejumlah kisah pemindahan ibu kota, baik lokal maupun global. Saya yakin Presiden Jokowi sudah berhitung dengan matang. Kita tahu Jakarta, kota kesayangan, sudah begitu sesak dan ancaman perubahan iklim akan segera membuat kota andalan sejak zaman Belanda ini akan menghadapi problem lingkungan yang berat. Ratusan tahun, Jakarta, dulu Batavia, juga telah menjadi center of growth dan dampaknya pertumbuhan ekonomi menjadi terpusat di Pulau Jawa. Kota-kota di luar Jawa adalah sekunder dan merangkak pelan. Sebagian masih tumbuh dalam keterbatasan. Lebih separuh jumlah uang beredar di Jakarta dan selebihnya baru terpecik keluar Jawa. Sebuah gap, jurang yang akan mengancam renggangnya hubungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya di Indonesia di masa depan. Presiden Jokowi tampaknya menyadari hal itu. Ia memindahkan ibu kota dengan harapan Indonesia di abad 21 harus mampu menyatukan semua potensi dan kekuatan untuk menjadi bangsa besar di tengah perubahan global. Jokowi ingin menggeser center of growth Indonesia. Secara simbolik tidak lagi di Pulau Jawa, sebuah pulau yang makin miskin sumber daya alam dengan populasi yang terus tumbuh pesat. Meskipun gagasan ini sudah pernah dipikirkan oleh Presiden Soekarno di awal 1950-an dengan melihat Palangkaraya sebagai calon ibu kota baru. Namun gagasan itu tertunda oleh banyak sebab. Indonesia, republik yang muda saat Soekarno memimpin, ditimpa banyak problem berat, ihwal ekonomi dan juga politik. Presiden Jokowi tahu apa yang akan dilakukannya adalah sebuah langkah besar dan revolusioner. Dia membayangkan Indonesia yang pasca Jawa, sebuah republik yang makin kuat betul ikatannya dari arkipelago Sabang sampai Merauke. Dia membayangkan Indonesia masa depan harus menjadi nation state yang kokoh. Sebuah Indonesia yang telah menjadi, dan tekad itu semua harus ditunjukkan dengan komitmen nasional yang mencerminkan keadilan, yang menatap timur dan barat sama pentingnya, dan tak boleh satu daerah pun dibiarkan tertinggal. Seperti Soekarno dulu memilih Kalimantan, Jokowi melakukan hal sama. Kalimantan adalah daerah yang netral, terletak persis di tengah arkipelago dan cukup lama menjadi titik pertemuan dari berbagai suku. Itu pula saya kira yang mendorong Presiden Jokowi mengajak 34 gubernur dan para menteri untuk hadir di kickstart pembangunan IKN dengan seremonial simbolik, mengumpulkan segumpal tanah dan semangkuk air dari seluruh penjuru Nusantara. Maka para gubernur, kecuali 6 yang berhalangan hadir dan hanya mengutus wakilnya, bersama presiden menuang tanah dan air itu dalam guci besar
Sebuah simbol bahwa ibu kota baru adalah tanah bersama, milik semua suku di Nusantara dan sebuah ikatan kuat, sebuah persatuan dalam keberagaman. Tanah menjadi semacam kesadaran spesial tentang ruang hidup bersama yang menghadirkan sebuah political space tentang konsep kebangsaan. Sebuah potret yang beredar viral di media adalah adegan Presiden Jokowi yang duduk sendiri di depan tenda yang dibangun khusus di tengah kepungan rimba bagi para pemimpin yang hadir di upacara itu. Dia seperti sedang merenungkan langkah-langkah besar untuk mengubah kawasan kosong ini menjadi sebuah ibu kota dalam 2 dekade ke depan. Saya melihat Jokowi yang duduk itu adalah seorang pemimpin dengan sebuah purpose yang percaya keberagaman sebagai kekuatan. Nilai itulah yang mendasari visinya ke masa depan. Sebuah kota yang dibayangkannya akan berdiri tegak di tengah kehijauan Kalimantan, namun tidak juga begitu jauh mengarah ke samudra. Sebuah kota yang cerdas secara teknologi, kota yang ramah kepada lingkungan, kota yang membahagiakan warga penghuninya. Sebuah tantangan berat di tengah ketidakmenentuan gerak politik dan ekonomi global di abad 21. Melihat Jokowi duduk di depan tenda itu, saya tidak sedang membayangkan sebuah ibu kota yang akan dimulai pembangunannya dalam hari-hari ini. Saya membayangkan sebuah bangsa yang berani dan percaya diri, Indonesia. Artikel ini ditulis Nesar Patria yang diposting redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.